Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Wa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali memudahkan kita untuk berada di majelis-majelis ilmu, taman dari taman-taman surga yang kita harapkan padanya turun ketenangan, peliputan rahmat Allah, kemudian naungan para malaikat serta nama-nama yang hadir di majelis ini disebut-sebut oleh Allah di sisi para malaikatnya. Kemudian di antara dari keutamaan majelis ilmu dimaklumi dia merupakan majelis yang tidak akan merugi teman duduknya, pasti mendapat keberuntungan. Kemudian setelah dia bangkit dari majelis akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada malam hari ini, kita akan mengkaji dari materi tematik seputar 6 sifat dari sifat penghuni surga Firdaus yang kita ringkas dari ayat-ayat yang ada di surah Al-Mu'minun, dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Diterangkan tadi dari terjemahan mana ayatnya, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka lah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan juga mereka adalah orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang merupakan permainan senda gurau, hal yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga dari kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada para istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya hal tersebut tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun, maka barang siapa yang mencari selain daripada itu,
maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan juga mereka lah orang-orang yang terhadap amanah dan janji-janji mereka menunaikannya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka lah orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para pewaris, yaitu yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat-ayat yang telah kita bacakan itu dari surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat ke-11 tadi, itu merupakan penjelasan dari 6 sifat, dari sifat-sifat para penghuni surga Firdaus. Dari sifat-sifat para penghuni surga Firdaus diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat mereka. Dan sifat-sifat orang-orang yang beriman itu sangatlah banyak diterangkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, ini surah Al-Mu'minun disebut oleh Allah sebagai surahnya orang-orang yang beriman. Diterangkan di sini dari sejumlah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Dan nanti di ayat-ayat setelahnya juga di sebagian tempat di surah ini juga masih diterangkan dari sifat-sifat orang-orang yang beriman yang lainnya. Dan juga sifat-sifat orang-orang yang beriman ini diterangkan pada banyak surah dalam Al-Qur'anul Karim, di banyak tempat. Ya, ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Al-Imran, ada di surah Al-Anfal, ya, di surah Taubah, di surah Ar-Ra'd, ya, ada di surah An-Nur, di surah yang kita baca ini, ya, ada juga di surah Al-Furqan, ya, Al-Ahzab. Banyak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat mereka. Tapi di surah yang kita baca tadi ini penjelasan dari sifat-sifat khusus untuk para penghuni surga Firdaus. Para penghuni surga Firdaus. Ya. Surga Firdaus dia merupakan surga yang paling tinggi. Surga yang paling luas. Nabi terangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus." Jika kalian memohon kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Ya, fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa minhu tufajjaru anharul jannah. Karena surga Firdaus itu merupakan surga yang paling tinggi, surga yang paling luas, dan darinya terpancar dari sungai-sungai yang ada di surga. Darinya terpancar sungai-sungai yang ada di surga. Dan di surga itu diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, dari hadis riwayat ya Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati mi'atu darajah ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard wal firdausu a'laha darajah wa minha tufajjaru anharul jannah wa min fawqiha yakunul arsyu fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga itu ada 100 derajat, 100 tingkat. Ya, antara tingkat dengan tingkat yang lainnya itu sejauh jarak antara langit dan bumi. Ya, bagaikan antara langit dan bumi. Dan surga Firdaus dia merupakan surga yang paling tingginya dari derajat tersebut. Darinya terpancar sungai-sungai yang ada di surga. Ya. Dan di atas surga Firdaus tersebut ya ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kalian
meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Mintalah surga Firdaus. Maka ini diantara hadis-hadis penjelasan dari surga Firdaus tersebut. Kita lihat dari sifat-sifat yang telah kita baca tadi dari surah Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun." Telah beruntung orang-orang yang beriman. Iman itu secara bahasa dia bermakna at-taqrir, ya. Bermakna pengakuan. Dan kadang ada yang mengatakan dia bermakna at-tasdiq, ya, membenarkan. Ya. Adapun secara istilah iman itu dia adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Ini 5 dari pokok keimanan. Yang pertama adanya keyakinan dengan hati. Kemudian yang kedua ada ucapan dengan lisan. Ada amalan dengan anggota tubuh. Yang ketiga, yang keempat bertambah dengan ketaatan, dan yang kelima berkurang dengan kemaksiatan. Diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawla la ilaha illallah wa danaha imatatul adani tariq wal haya'u syu'batu minal iman." Iman itu kata Nabi ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu bagian dari iman. Nabi terangkan di sini 3 perkara. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Itu mewakili ucapan lisan. Kemudian yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu mewakili gerakan anggota tubuh. Dan rasa malu bagian dari iman. Ini mewakili hati. Ya, mewakili hati. Dan juga iman bisa bertambah. Diterangkan di ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang bertambahnya iman tersebut. Ya, ketika dibacakan padanya ayat-ayat Allah, ya, dikatakan dalam Al-Quranul Karim, zadathum imana, bertambah imannya. Dan juga bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dan dimaklumi iman itu punya rukun-rukun yang sudah kita maklumi, ya. Ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruknya. Ya. Jadi dari sekilas tentang keimanan. Dikatakan di sini qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Dan keutamaan orang-orang yang beriman diterangkan dalam Al-Quranul Karim sangatlah banyak. Yang saja jauh-jauh kita baca aja surah-surah di juz 30 misalnya. Ada ayat di surah Al-Bayyinah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Ya. Jadi sepanjang mereka punya keimanan, punya amalan yang soleh, maka ini dari makhluk yang paling terbaik. Dan itu sifat dari sifat penghuni surga. Dan diterangkan di surah Al-Kahfi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga Firdaus ini juga. Tapi dibawakan dengan lafaz jamak. Ya. Sering kita baca ya di hari Jumat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka ada surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Itu ciri orang-orang yang menghuni surga. Mereka punya keimanan dan mereka punya amalan yang saleh. Karena surga itu tidak diwarisi dengan bersantai-santai saja misalnya. Ya, tidak ada usaha, tidak ada amalan. Tidak. Tapi surga didapatkan dengan amalan. Diterangkan di ayat-ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga
yang kalian warisi karena sebab amalan-amalan kalian. Nah, diterangkan di sini yang kita akan baca ini dari sifat-sifat khusus dari penghuni surga Firdaus, dari amalan-amalan khusus, dari ciri mereka orang-orang yang beriman. Ya, diterangkan tadi di ayatnya dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Apakah dia laki-laki ataupun perempuan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Apa itu khusyuk? Khusyuk secara bahasa dia bermakna ketenangan. Ya, itu khusyuk ya. Adapun kalau secara istilah khusyuk itu artinya rasa takut dalam hati. Ya, yang terlihat pengaruhnya pada lisan dan anggota tubuhnya. Jadi kalau orang khusyuk itu kan dia tenang. Ya, dikatakan di situ alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan ada kiat-kiat diterangkan oleh para ulama dari kiat-kiat agar seorang bisa khusyuk dalam salat. Contoh misalnya dia salat, ya, dia ikhlaskan niatnya, dia salat, kemudian dia seakan-akan dia melihat Allah. Jika tidak bisa dia yakin bahwasanya Allah melihat dia misalnya. Di salat seakan-akan salat perpisahan dengan dunia ini. Di salat dia pahami apa yang dia baca. Ya, misalnya kan dari takbiratul ihram sampai salam. Itu dari orang yang khusyuk. Adapun kalau dia salat di masjid tapi pikirannya di luar, di pasar, di rumahnya dan seterusnya, itu kadang memalingkan seorang dari apa? Dari sifat khusyuk. Nah, sifat orang-orang yang beriman yang menghuni surga Firdaus, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang-orang yang apa? Yang khusyuk dalam salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian sifat yang kedua diterangkan oleh Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, hal yang tidak ada manfaatnya. Ini ciri orang-orang penghuni surga. Di sini khususnya surga Firdaus. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya, mereka berpaling, mereka tinggalkan. Diterangkan juga oleh Allah di ayat-ayat yang lainnya. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Jika mereka mendengarkan hal yang sia-sia, mereka berpaling. Ya, mereka berpaling. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jika mereka melewati hal-hal yang sia-sia di jalanan misalnya atau di mana saja, maka mereka lewat dalam keadaan apa? Dalam keadaan mulia. Dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang sia-sia, kadang tidak bisa kita menghindarinya, kadang kita terjatuh padanya. Tapi seorang hamba, seorang muslim dan muslimah hendaknya dia senantiasa memperhatikan apa yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Kapan dia dapati hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, dia berpaling. Ya, karena ini dari ciri sifat orang-orang yang menghuni surga Firdaus. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Dari hal yang sia-sia. Baik, kemudian yang ketiga diterangkan dari sifat mereka, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu mereka orang-orang yang terhadap zakat mereka melakukannya. Ya, zakat di sini kata para ulama ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran. Ada zakat yang bermakna zakat harta yang telah kita maklumi ya. Dan ada yang kedua yang bermakna zakat yang bermakna dia mensucikan jiwanya, dia bersihkan jiwanya. Itu juga dari mana zakat. Ya. Ini dua makna zakat diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, kadang kan digandingkan ya antara salat dan zakat. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Menegakkan salat, membayar zakat. Nah, berarti itu arahnya kepada zakat harta, gitu kan? Tapi kadang ada sebagian ayat-ayat dia lafaznya zakat juga, tapi bukan bermakna zakat harta. Sering kita baca ayatnya di Juz 30 misalnya kan, di surah-surah pendek.
Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dia bersihkan jiwanya dari dosa dan maksiat, dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori apa? Jiwanya. Ya. Baik. Jadi dari dua makna zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu sifat orang-orang yang menghuni surga Firdaus. Jadi dia kumpulkan dua makna itu. Ya. Dikumpulkan dua makna itu. Apakah kalau dia punya harta misalnya dari orang yang berada, ya dia perhatikan hartanya itu, apakah sudah sampai zakat atau belum? Sudah sampai kewajiban zakat atau belum? Dia perhatikan. Dan zakat harta itu kan banyak macam. Ada bentuknya emas atau perak, ada bentuknya pertanian, peternakan, perniagaan. Ya, kalau dia punya uang itu dikiaskan nanti. Ya, nisabnya apakah telah sampai pada nisab emas atau nisab perak? Itu dibahas rinci di Kitabuz Zakah di masalah fikih ya. Nah, ini dari makna zakat. Dan ada yang kedua, zakat dia bermakna pensucian jiwa. Ya. Jiwa itu perlu disucikan. Ya. Kadang dosa dan maksiat itu mengotori hati. Di antara dari jalan-jalan yang dengannya hati itu akan bersih, jiwanya akan bersih tatkala dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berteman dengan teman-teman yang baik dalam kehidupan ini. Dan juga dia banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kesucian jiwa. Kemudian diterangkan di sifat yang keempat dari sifat orang-orang yang beriman sebagai penghuni surga Firdaus, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Mereka lah orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka semuanya mereka ya tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Ini ciri dari orang-orang yang beriman yang menghuni surga Firdaus. Mereka orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ya, apakah dari zina, ya, atau liwat. Ya, kalau zina dimaklumi ya. Dari suka lawan jenis padahal yang diharamkan. Ya. Atau liwat misalnya, ini suka sama jenis. Apakah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu hal yang diharamkan. Ya, dia suka sama jenis padahal yang diharamkan. Nah, itu dari hal-hal yang merupakan pelampauan batas. Ya, kecuali dihalalkan pada istri-istri mereka misalnya, atau budak yang mereka miliki. Adapun sekarang tidak ada budak ya, ada tinggal satu saja, yaitu para istri-istri mereka. Fa innahum ghairu malumin. Mereka itulah orang-orang yang tidak tercela. Dan siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini sifat yang keempat. Sifat yang kelima diterangkan oleh Allah di ayat setelahnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Nah, itu orang-orang yang terhadap amanah dan janji mereka tunaikan. Ya. Apa bedanya amanah dengan janji? Amanah, janji. Ya kalau di bahasa kita mirip ya. Tapi kalau amanah itu dia lebih luas. Ya. Kalau janji kan dia biasanya terbatas pada ucapan, perkataan. Mungkin dia berjanji sama temannya dia akan datang. Tapi kalau amanah itu dia lebih luas. Ya, kalau dia diberi amanah oleh penguasa misalnya atau siapa yang berwenang di situ, itu kadang bentuknya bisa ada berupa ucapan atau bisa bentuknya
dengan hal yang lainnya. Dengan hal yang lainnya. Ya, jelas mereka dari sifat penghuni surga Firdaus, mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah dan menjaga perjanjian. Menjaga perjanjian. Jadi kalau mereka sudah berjanji, mereka diberi amanah, mereka tunaikan. Ya, dan di hari-hari ini banyak ya dari orang-orang yang menyelisih perkara ini. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Kita hendaknya ya bersifat dengan sifat-sifat ini, ya, menjaga amanah, ya, menjaga janji agar kita dimasukkan oleh Allah ya dalam golongan orang-orang yang menghuni surga Firdaus. Kemudian sifat yang keenam yang terakhir diterangkan oleh Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Ya, dan mereka inilah orang-orang yang terhadap salat mereka menjaga. Nah, perhatikan ini ya. Di awal sifat disebut salat. Ya. Alladzina hum fi salatihim apa? Khasyi'un. Ya, di akhir sifat diulangi lagi tentang masalah salat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Ya. Diterangkan di sini. Hanya beda tadi ya, kalau yang pertama tadi salat, yaitu dia khusyuk dalam salatnya. Ada silang pendapat di kalangan ulama apa hukum khusyuk dalam salat. Apakah dia dari hal yang wajib atau hal yang menyempurnakan dari salat tersebut? Ya. Yang kuatnya di situ dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi dan selainnya, bahwasanya khusyuk itu dari hal yang wajib dalam salat. Ya, dia jaga dari awal dia salat, diperhatikan dari khusyuknya agar badan dan hatinya itu di masjid. Ya, jangan sampai ada orang yang badannya hanya di masjid tapi hatinya malah yang kemana-mana. Ya, ini berarti dia tidak apa? Dia tidak khusyuk. Ya, dipahami ya? Ketika dia baca bacaan-bacaan salat, dia pahami maknanya, sejalan antara hati dan apa? Ucapannya misalnya kan? Ya. Baik. Nah, di akhir tadi diterangkan dari sifat mereka masih berkaitan dengan salat. Walladzina hum ya ala salawatihim yuhafidun. Mereka itulah orang-orang yang menjaga salat. Apa artinya dia menjaga salat? Ya, banyak mana diterangkan oleh para ulama. Misalnya dia menjaga waktu-waktunya. Ya, dia salat tepat pada waktunya. Itu dari mana-mana menjaga salat. Siapa yang lalai dari perkara itu, maka dia akan tercela. Ya, sering kita baca ayatnya ya. Diterangkan oleh Allah di surah apa? Al-Ma'un. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah kata Allah untuk orang-orang yang salat. Ini sudah salat ini, tapi dihitung masih apa? Masih celaka. Tapi jangan baca ayat ini sampai di sini saja ya. Itu kadang salah paham nanti. Nanti tidak ada yang salat. Ya. Kita salat saya sudah celaka katanya. Berarti kalau tidak salat aman. Itu mungkin pemahaman yang terbalik. Ya. Tidak. Tapi dikatakan fawailul lil musallin. Nah, lanjutkan ayatnya. Siapa yang celaka itu? Ketika dia salat, alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang sahun, dia lalai dari salatnya. Ini banyak maknanya di sini. Apakah dia lewat waktunya baru dia salat? Dia tidak perhatikan dari khusyuknya tadi misalnya kan? Ya. Dia tidak perhatikan dari rukun-rukun salatnya, kewajiban-kewajiban salatnya, ya, hal-hal yang menjadi syarat salatnya sebelum salat dia perhatikan. Ya, ada rukun, ada kewajiban-kewajiban, ada sunnah-sunnah, disempurnakan. Mungkin dari hal-hal yang dikatakan dia menjaga apa? Salatnya. Itu sifat dari ciri orang-orang yang beriman, yang menghuni surga Firdaus. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Ya, ini 6 sifat sudah ya. Sudah dijelaskan secara ringkas. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang merupakan para pewaris. Ya. Mereka itulah yang dikatakan para pewaris. Itu mereka yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jelas ini ya? Baik.
Ini 6 sifat dihafalkan, ya, diamalkan dalam kehidupan. Semoga kita dijadikan dari orang-orang yang menuju surga Firdaus di hari kiamat nanti, dan kita diselamatkan dari siksaan api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Diterangkan di ayat-ayat yang lain ada sifat-sifat yang lain, ya. Ada ayat di surah Al-Kahfi. Itu sifat-sifat global. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Jadi mereka punya keimanan, punya amalan yang soleh. Apa amalan solehnya? Diterangkan tadi di surah Al-Mu'minun, rinciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang khusyuk dalam salat. Yang kedua, orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Yang ketiga, orang yang membayar zakat atau dia menjaga kesucian jiwanya. Yang keempat, orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya. Kemudian yang kelima, orang yang menunaikan amanah, ya, janji mereka. Dan yang keenam tadi, yaitu orang yang menjaga salat-salat mereka. Ada diterangkan di surah Al-Waqiah dari istimbat sebagian ulama tentang sifat penghuni surga Firdaus. Ya, diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Waqiah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang-orang yang bersegera, lagi bersegera, ya. Mereka inilah orang-orang yang didekatkan di surga-surga yang penuh dengan apa? Dengan kenikmatan. Itu ciri yang lain lagi dari sifat penghuni surga Firdaus, yaitu mereka orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, berlomba mereka, ya, dalam kebaikan-kebaikan. Karena dikatakan tadi ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang didekatkan. Ya, jadi semakin dekat dia kepada Allah di surga tatkala dia berada di surga yang paling tinggi. Ya, itulah surga Firdaus. Fi jannatin na'im, di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, makanya dari sebagian dari penjelasan dari sifat-sifat, 6 sifat dari sifat penghuni surga Firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.